Shalom Bapak Ibu. Halo, Halo Pak Bunda, selamat pagi. Shalom Pak Mardani dan juga Ibu Bunda. Sekar yang sedang dalam perjalanan. Wah, puji Tuhan ya. Nanti kita akan doakan ya. Baik, Pak Bunda. Iya, Terima kasih. perjalanannya menuju Dieng dan perjalanannya yang hari ini Bapak dan Ibu kayaknya ke daerah Wonosobo mau lihat balon udara ya Bapak ya. Iya. Di sana ada pameran balon udara, memang lagi bagus ya, puji Tuhan. Ya, kita bersuka cita yang sudah bisa hadir di BW. Selamat pagi Pak Abun. Ya, selamat pagi juga Ibu Ayen. Juga saya ucapkan shalom, selamat pagi juga untuk Abu Nikartika, Bu Acen, Bu Duma Siburian, lalu juga Bu Femi, Bu Rika, dan juga Bu Mariana Sitepu, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Sinai, dan juga Bu Dora Gunawan, Bu Lele Kristiani, Pak Hendri, Bu Irma, Bu Lingga, Pak Mardani juga sudah tadi, Bu Marlina, Bu Mimi, Bu Natalia, Shalom Bu, Bu Retno, Bu Risma, juga ada Bu Sekar, Bu Susilawati, dan baru saja bergabung. Iya, oke. Baik Bapak Ibu yang terkasih, seperti biasa saya dan Abu nih akan bantu untuk memute ya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Yang di suara Bapak Ibu, yang penting walaupun suaranya mikrofonnya di mute, imannya nggak di mute. Ya, fokusnya nggak di mute. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita satu di dalam doa pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk pertemuan kita di pertemuan BW kali ini. Kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus Kristus yang kami puja, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, kami mohon tuntunan-Mu Allah Roh Kudus untuk pertemuan kami hari ini. Kami juga memohonkan kepadamu keselamatan dan penyertaan-Mu atas Pak Mardani dan juga Ibu Sekar beserta rombongan agar tiba di setiap bagian perencanaan mereka dengan selamat, tidak kekurangan suatu apapun. Kami tidak tahu sampai kapan dan seberapa lama sinyal itu boleh mereka dapatkan. Tetapi biarlah selagi bisa mereka boleh berdoa bersama dengan kami yang sudah terkumpul pagi hari ini, di mana kami semua adalah orang-orang pilihan-Mu ya Tuhan. Orang-orang pilihan-Mu untuk mendengar kabar baik, kabar keselamatan, kabar sukacita, dan untuk melihat karya Tuhan yang ajaib dan nyata. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam namamu dan kepadamulah hambamu berserah beserta istri hamba dan kami semua. Kami percaya Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Haleluya, amin. Nah, pujian kita yang akan kita naikkan Bapak Ibu, ya, berikut ini dia saya akan share. Nih ya.
Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Apapun keadaanku, aku mau katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, haleluya. Kau Allah yang layak disembah, Kaulah Yesus Tuhan. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku, daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengan iman kita buka tangan kita sama-sama, Bapak Ibu sekalian. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas
menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sama sebagaimana apa yang hamba sampaikan dari mulut lidah hamba-Mu ini, semuanya adalah hikmat dan nasihat daripada tuntunan Allah Roh Kudus yang menyertai kami semua. Dalam nama-Mu kami berdoa dan sepakat, haleluya, amin Tuhan Yesus, amin. Amin, puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Oke, seperti biasa kita mau lanjut nih. Masih di 1 Raja-Raja pasal yang ke 12. Pasal yang ke 12. Tapi kita mau lanjutkan. Kemarin kan kita sampai ayat 15 ya. Sekarang kita mau lanjutkan 1 Raja-Raja pasal yang ke-12. Di ayat yang dari 15 saja. Oke. Satu Raja-Raja pasal 12 ayat yang ke-15 sampai 24. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan, supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia orang Silo kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, "Bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud." Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehoboam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Kemudian Raja Rehoboam mengutus Adoram yang menjadi kepala Rodi, tetapi seluruh Israel melontari dia dengan batu sehingga mati. Bahkan Raja Rehoboam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. Segera sesudah seluruh orang Israel mendengar bahwa Yerobeam sudah pulang, maka mereka menyuruh memanggil dia ke pertemuan jemaah. Lalu mereka menobatkan dia menjadi raja atas seluruh Israel. Tidak ada lagi yang mengikuti keluarga Daud selain dari suku Yehuda saja. Ketika Rehoboam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepada Rehoboam anak Salomo. Tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehoboam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahmu, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pergilah mereka pulang sesuai firman Tuhan itu. Ya.
Ada beberapa bagian yang bisa menjadi pembelajaran kita. Kemarin kita belajar, kalau Bapak Ibu sudah menyaksikan yang di BW, sudah diposting ya semalam. Jangan asal bertanya ya, dan juga jangan asal menjawab. Saya rekap sedikit, jadi kalau ada orang bertanya, kita juga nggak boleh sok rohani. Kalau memang kita nggak ngerti, lebih baik kita ajak bertanya kepada yang lebih ngerti. Ya, karena lebih baik bertanya kepada tidak hanya dari usia tua, tidak hanya pengalaman. Yang terpenting itu adalah kita tahu bahwa orang ini memiliki pertumbuhan rohani yang nyata, ya. Bukan dari titel teologinya, bukan dari berapa banyak uban di kepalanya, bukan dari berapa banyak kerutan di wajahnya. Itu yang paling penting. Ya, karena tua pasti, dewasa rohani belum tentu. Nah, kemudian yang kedua, ketika kita juga ditanya, itu kalau ditanya. Nah, kalau bertanya juga sama. Ya, artinya intinya yang menjadi prioritas pertama adalah kita harus tahu dulu bahwa orang ini seperti apa gitu. Untuk hal-hal yang memang membutuhkan pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan yang besar. Ya, dalam hal ini bukan kita mencari orang pintar atau dalam tanda kutip orang yang bisa meramal ini itu dan lain sebagainya ya. Karena di atas semua itu kita harus mencari Tuhan. Dan hikmat Tuhan itu ada di setiap orang-orang yang memang saudara tahu betul orang ini tuh memang hidupnya dekat dengan Tuhan. Kan kita bisa tahu. Ya, makanya sebenarnya kalau kita menjadi pribadi yang mau untuk belajar firman Tuhan, kemudian mau dibentuk oleh firman Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan, apa yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah kita menjadi orang yang mengalami pertumbuhan rohani hari lepas hari. Sehingga ketika ada orang lain yang bertanya, kita juga tidak mengandalkan hikmat sendiri, bukan berdasarkan pengalaman pribadi. Karena luka batin kita, pengalaman buruk kita belum tentu dan bahkan mungkin tidak akan bisa menjadi jawaban bagi setiap orang yang bertanya. Tidak akan selalu. Karena setiap orang latar belakangnya beda-beda, keluarganya beda, lalu kemudian lingkungan tempat dia tumbuh juga beda. Jadi yang paling benar itu adalah sebagaimana yang ada tertulis dalam kitab suci dan sepengetahuan dari hikmat yang telah kita pelajari selama kita mengalami pertumbuhan rohani. Untuk itu kalau memang keberadaan kita sebagai orang ditanya, kita harus jujur sama diri kita sendiri, ya. Itulah sebabnya kemarin kita belajar gambaran para tua-tua di zaman masa pemerintahan Salomo. Itu bicara mengenai bukan Salomo yang terakhir, tapi Salomo di awal-awal. Bagaimana seorang raja atau pemimpin itu harus mementingkan dan memperhatikan kepentingan rakyatnya dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Ya, kepentingan pribadi itu nomor 2, kepentingan bersama nomor pertama, gitu. Nah, tetapi ketika Rehabeam itu ternyata justru malah lebih mau dengar usulan orang-orang muda yang seusia dan sebaya dia, maka yang terjadi adalah perpecahan. Kita bisa dengar tadi pemberontakan, rakyatnya protes. Nah, apa yang sering kali terjadi kayak begini, Abuna? Oh, lumayan sering Bapak Ibu, kalau memang kita mau jujur ya. Berapa banyak coba di antara kita mungkin ya lagi ya, contoh kalau di Pak Mardhani sama Bu Sekar sih saya percaya nggak terjadi. Tapi kalau kita mungkin atau orang lain mungkin pernah mengalami bagaimana dalam perjalanan hanya karena masalah mau berhenti di rest area mana aja bisa ribut. Bahkan mau makan di restoran apa itu dia bisa ribut. Ya, bisa ribut gitu. Karena apa? Karena tidak ada kesepakatan. Jadi sebenarnya perpecahan itu terjadi bukan hanya karena semata-mata kita mencari nasihat dan jawaban yang keliru, tetapi karena tidak ada kesepakatan, Bapak Ibu. Waktu Adam dan Hawa itu pecah hubungannya dengan Allah, itu kenapa? Sejak mereka tidak sepakat dengan apa yang menjadi aturan dari Allah.
Kalau kita itu udah mulai nggak sepakat, itu artinya apa? Sudah mulai berontak, walaupun pemberontakannya kecil. Karena kalau pemberontakan besar, itu benar-benar perang itu, pasti. Jadi ketika suami istri ribut itu karena ada apa? Ada intervensi roh pemberontakan. Seseorang marah kepada diri sendiri itu karena apa? Karena ada intervensi roh pemberontakan. Nah, kenapa roh pemberontakan itu bisa mengintervensi kita? Karena kita mengizinkan dan membuka akses untuk roh perpecahan dan roh pemberontakan itu masuk ke dalam diri kita. Ingat, kita punya 3 bagian ya dalam tubuh orang percaya, dalam kehidupan orang percaya, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Ya, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, ketika tidak sinkron dengan rohnya, itu pasti langsung muncul sesuatu yang bisa mengganggu. Antara tubuh dan roh itu tidak sinkron, maksud saya, jiwanya bisa terganggu. Tapi kalau tubuh dan rohnya itu sinkron, jiwanya baik-baik saja, stabil dia. Dia marah tidak akan kemana-mana. Nah, ini tentu butuh adjustment atau butuh penyesuaian. Nah, untuk bisa menyesuaikan itu, biasanya orang-orang akan mencari buku, orang-orang akan bertanya kepada konselor, orang-orang akan bertanya kepada pihak-pihak yang berpengalaman atau pakar-pakar, atau mungkin kalau sekarang tayangan-tayangan yang memotivasi dan menginspirasi. Betul, nggak ada masalah. Jauh lebih baik daripada menyaksikan tayangan-tayangan yang sifatnya itu mendestruksi, ya, menghancurkan, bukan mengkonstruksi, bukan membangun karakter. Tapi menjadi kontraproduktif akhirnya kalau hanya sebatas itu saja. Kenapa? Karena itu semua kan hikmat manusia. Itu semua hanya sebuah pemikiran, gagasan yang dituangkan dengan ide-ide yang diterapkan dan disematkan dengan beberapa cara yang bisa diaplikasikan. Tapi kalau kita menyadari bahwa ada nasihat, ada pengertian, ada pengalaman yang jauh melebihi hikmat manusia, yang bahkan secara zaman ribuan tahun, tetapi ketika makna itu tersingkap, maka itu yang akan memberikan kita nasihat, itu yang akan memberikan kita keberanian. Yaitu apa, Bapak Ibu? Ya ini, pertemuan seperti ini di BW ini. Jadi kalau misalnya kita rajin, saya yakin dan percaya kerajinan kita bukan hanya membuat kita semakin pandai dalam pengetahuan, tapi kita juga pandai mengatur waktu, pandai mengelola kehidupan tubuh kita hari lepas hari. Sebab apa? Sebab ada prioritas yang disebut dengan pertemuan dengan BW di setiap pagi. Nanti kita akan mengelola sendiri nih, kita adjustment sendiri. Bagaimana kita harus tetap bangun apapun keadaannya. Jadi nggak kayak dulu pertama kali, kalau kurang tidur nggak datang, nggak ikut BW. Percayalah, ketika Anda nggak bisa tidur, Anda akan bablasin sampai BW baru Anda tidur. Biasanya begitu, karena saya juga begitu. Atau walaupun cuma sejam, Anda akan tidur dulu sebentar, Anda akan tetap bangun. Karena apa? Karena sekalipun tidak ada BW, hari Sabtu, pasti Anda akan terbangun di jam ini. Betul? Yang betul boleh tepuk tangan sama-sama? Iya kan? Betul. Itu adjustment. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau adjustment itu bisa terjadi antara tubuh dan roh. Manusia jasmani kita selalu mengalami adjustment dengan manusia rohani kita. Maka yang terjadi apa? Kita akan menjadi orang yang bijak. Saya tutup dengan Amsal pasal 12 ayat 15. Amsal 12 ayat yang ke-15. Di Amsal 12 ayat yang ke-15 tertulis di sana, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Nah, tetapi kita belajar kemarin kan, mendengarkan nasihat pun harus mendengarkan nasihat
yang tepat, bukan dengan yang usia sama. Atau usianya sama nggak apa-apa, atau bahkan lebih muda nggak masalah. Tapi kita bisa lihat orang ini memiliki kualitas dan juga pengalaman secara spiritualnya melebihi kita. Nah, yang sulit adalah orang-orang sulit mengakui hal-hal seperti ini. Nah, makanya bersyukurlah Bapak Ibu yang bisa ikut BW ini bukan melihat siapa yang Bapak Ibu lihat dan siapa yang Bapak Ibu dengar. Tetapi tidak ada yang lain, bukan saya dan Abu nih, tetapi hanya Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya. Sama seperti saya juga tidak melihat yang lain, cuma melihat itu. Jadi untuk itu Bapak Ibu sekalian, anggapan sendiri itu juga kita harus mulai dari melihat ya, bahwa kita harus melihat diri kita ini tidak bodoh, ya. Kemudian diri ini itu terbuka untuk setiap hal, mau untuk berkembang. Nah, semua itu kalau bukan kita yang sematkan, itu ya nggak bisa, nggak ada orang mau menyematkan seperti itu. Orang mau mengakui itu nggak ada. Kalaupun mereka mengakui, mereka hanya mengakui dalam hati mereka saja. Mereka tidak akan mengungkapkan seperti itu. Jarang ada orang yang mau mengungkapkan seperti itu. Bukan karena orang itu nggak mau, tetapi itu biasanya tuh disimpan dalam hati masing-masing. Nah, daripada kita lebih banyak menganggap keadaan orang lain, menganggap perilaku orang lain, lebih baik kita menganggap keadaan perilaku kita dan juga diri kita seperti apa hari-hari ini. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami perpecahan antara tubuh dan rohani kita. Manusia jasmani dan rohani kita itu tidak mengalami perpecahan. Tidak selalu ada pemberontakan, tidak ada celah bagi roh pemberontakan untuk mengintervensi dalam diri kita. Tapi ada satu yang menarik, yaitu apa? Ketika pemberontakan itu bukan pemberontakan dalam tendensi yang negatif, tapi yang positif. Apa maksudnya, Abuna? Ketika sesuatu di mata kita, lalu kemudian secara sadar dan akal kita mengatakan ini keadaan itu tidak baik. Tidak bisa saya terusin lagi. Lalu kita mengatakan tidak. Dan kita melakukan sebuah hal yang berlawanan dengan keadaan. Itu kan pemberontakan juga sebenarnya kan. Karena tidak sepakat. Nanti pemberontakan dengan dasar apa? Hikmat daripada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita melawan sesuatu, memberontak sesuatu yang nggak benar gitu. Karena kita sudah diisi dengan pengetahuan hikmat dan kebenaran. Makanya untuk bisa mengalami ini semua, kita tahu bagaimana memposisikan diri. Bukan memberontak dalam konotasi yang negatif, tetapi kita bisa tahu mengambil sebuah sikap jikalau itu tidak sejalan dengan kebenaran dan juga hikmat yang kita sudah pelajari dan sudah kita bekali setiap pagi. Diawali dengan nasihat. Iya. Jangan mengabaikan nasihat Bapak Ibu. Kalau hari ini, kalau selama seminggu ini atau kalau dari kemarin yang Anda dengar ini sebuah nasihat. Nasihat itu kan bukan hanya membantu kita menghindari dari kesalahan. Ya. Tetapi nasihat itu juga bersifat memberikan apa? Pengetahuan dan membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau nasihat itu ternyata membuat kita menjadi galau, apa yang harus dilakukan, Abuna? Coba Anda langsung bisa sesuaikan atau Anda bisa konfirmasikan dengan Anda ambil Alkitab, Anda angkat pujian, lalu Anda berdoa kepada Tuhan. Jangan di-compare lagi, jangan jangan dibandingkan lagi dengan cara yang sama tapi orang yang berbeda gitu. Karena nanti Tuhan akan mengirim utusannya untuk mengkonfirmasi ketika kita ragu dengan apa yang kita dengar, lalu Tuhan akan mengkonfirmasi bahwa keraguan ini tidak benar atau keraguan ini benar gitu loh.
Paham ya? Ini dalam hal nasihat, ya. Kalau kita mencari nasihat, first opinion nggak kayak gimana? Second opinion dari dokter biasanya gitu. Oh nanti third opinion dari dokter bagaimana? 3 pendapat. Ini kalau 3 pendapat berbeda-beda, nasihatnya berbeda-beda, kita kan bingung. Nah, kita buka Alkitab, angkat pujian, kita berdoa. Apakah itu bisa saya alami? Pasti bisa. Ini metode yang sederhana Bapak Ibu. Cuman permasalahannya, kita mau apa enggak untuk percaya bahwa sebenarnya Tuhan itu selalu melihat dan menyertai dan memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Dia. Biarlah apa yang disampaikan hari ini tidak membuat kita menjadi lebih galau. Tapi kita jadi tahu kalau saya galau, kemana saya harus mencari nasihat? Kalau saya harus mengambil sebuah keputusan hari ini, kalau saya sedang bingung, bagaimana saya harus bersikap? Yang tentunya kalau ada nasihat yang benar ya jangan diabaikan. Jangan berdasarkan dengan anggapannya sendiri seperti Rehabeam. Atau mencari nasihat yang kita mau dengar saja. Begitu nasihatnya nggak mau kita dengar, kita nggak mau datang, kita nggak mau mengakui gitu loh. Karena ini juga kebanyakan orang begitu. Ini saya diingatkan ya. Mau dengar nasihat, jangan cuma mau dengar nasihat dari nasihat yang kita mau dengar saja. Atau dari orang yang kita mau dengar saja, jangan. Tapi semuanya berdasarkan dari tuntunan Allah Roh Kudus. Jadi balik lagi, hubungan kita pribadi dengan Tuhan itu yang lebih penting. Dari situ nanti akan bisa berkembang bagaimana kita bisa bertanya kepada siapa, lalu kemudian kita mempertimbangkan setiap nasihat yang kita dengar dan kita mengkonfirmasi kembali supaya tubuh kita, jasmani kita dan roh manusia rohani kita itu selalu terjadi adjustment yang benar sehingga jiwa kita terpelihara dengan baik. Saya yakin kalau jiwanya ini baik ya, normal-normal aja, pikiran itu nggak akan ruwet. Sehingga bawaannya nggak emosian, bawaannya itu adem, sabar. Pasti. Jadi ini semua bukan tentang kita berasal dari suku apa, kita biasanya dibentuknya seperti apa. Bukan, ini bicara tentang ketenangan jiwa seseorang. Kepanikan tidak akan terjadi, keputusan tidak akan salah. Saya yakin ini semua kita rindukan. Dalam segala aspek dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari Bapak Ibu, kita rendahkan diri di hadapan tahta kasih karunia-Nya. Kita mau menerima berkat, namun sebelum terima berkat kita mau bersyukur. Bapak terima kasih ya Tuhan, hati kami bersyukur. Taruh tangan di dada Bapak Ibu sekalian, hati kami bersyukur untuk semua yang telah Engkau nyatakan. Biarlah kami belajar dari apa yang sudah kami dengar dan kami mau menerapkannya dengan tuntunan daripada Roh Kudus-Mu. Hamba berdoa Tuhan bagi setiap pribadi, setiap keluarga, setiap orang yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami tantangan, yang sedang mengalami masalah. Mereka mendapatkan tuntunan dan jawaban setiap mereka datang setiap pagi di hadapan Tuhan melalui pertemuan di BW ini. Mereka juga mendapatkan tuntunan dari Roh Kudus untuk tidak malas membuka dan mencari tahu kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh di atasnya. Hamba berdoa bagi yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan dan kesehatan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan dan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Tidak ada perpecahan baik di setiap diri individu per individu maupun perpecahan dalam keluarga, hubungan suami istri, perpecahan dalam pekerjaan, perpecahan dalam pelayanan. Tidak ada perpecahan dalam tubuh Kristus kecuali kehendak Tuhan yang sendiri yang menjadikan itu terpecah untuk tugas dan juga rencana yang mulia dari kerajaan sorga. Tapi di luar daripada itu semua, kami mau hardik segala roh pemberontakan yang membuat kami mengalami perpecahan. Kami perkatakan damai sejahtera. Hamba perkatakan damai sejahtera ada di setiap pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pekerjaan lepas pekerjaan yang ada di keluarga besar BW ini maupun yang menyaksikan program ini dan mau setia untuk mencari wajah Tuhan setiap pagi. Karena setiap orang
yang datang kepada Tuhan adalah orang-orang terpanggil sesuai rencana Allah. Terpanggil untuk dipakai Tuhan, terpanggil untuk diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat damai sejahtera, tuntunan cinta kasih Tuhan Yesus, dan engkau berhak untuk menerima ini semua. Engkau yang setia mencari wajah Tuhan, engkau yang setia untuk menjadikan firman Tuhan sebagai sumber nasihat dan hikmat sebelum kita mengambil sebuah keputusan yang besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan, damai sejahtera, memberimu keamanan dalam perjalanan, memberimu pemeliharaan dalam setiap urusan-urusanmu. Sama sebagaimana Pak Mardani dan Bu Sekar dalam perjalanan menuju ke Dieng dan Wonosobo, Bapak Ibu yang juga mengalami perjalanan hari ini, ketemu dengan klien, Tuhan Yesus akan memberikan tuntunan dan Dia akan memberikan hikmat marifat daripada segala rencana-rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur bersama karyawan PT CSM yang ikut perjalanan dalam Pak Mardani dan diberkati. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih. Amin. Amin ya. Amin ya. Amin Pak Mardani. Salam buat karyawan-karyawan PT CSM Bapak Mardani. Amin. Terima kasih Abuna doanya. Terima kasih Bapak Berkati. Ibu. Terima kasih Abuni. Pak Bu Sekar, Pak Mardani. Terima kasih. Terima kasih ya Abuna, Terima kasih Abuna, Bapak Ibu Abuni, sekalian. Bapak Ibu semua, Tuhan berkati. Terima kasih Oma Leli. Ya, selamat jalan-jalan nih untuk keluarga Pak Mardani dengan karyawannya. Amin. Terima kasih doanya. Ya, Abuna. sehat Terima semuanya, kasih. saya berangkat, Terima saya kasih. juga pulang. Ini asik tuh ke Dieng. Terima kasih Abuna, Abuni. Nanti kita numpang lewat belakang kan? Dan juga pada Pak Mardani, Bu Sekar, semoga sampai di tempat tujuan dengan selamat. Amin. 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 Terima kasih Bu Ega. Bersama. Baik, Makasih ya Bunda. saya percaya hari ini sama-sama Bu. Ya, baik, saya percaya hari ini semuanya tepat. Jadi tidak ada yang miss ya Bapak Ibu sekalian. Artinya hari ini pun juga kalau memang ada nasihat dari karyawan, nasihat dari orang-orang di jalan, nasihat dari mohon maaf tetangga sebelah, mungkin kita juga sedang diingatkan untuk mau memperhatikan mereka. Karena Tuhan bisa juga memakai mereka untuk menyeluputkan kita dari hal-hal yang tidak baik. Oke Bapak Ibu, karena kita percaya Tuhan bisa pakai siapa saja sebagai sumber berkat dan sumber mujizat dan sumber nasihat. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Amin. Sampai jumpa besok. Jangan kasih Jangan kendor. Kasih Abuna, Abuni. Ya. Titip salam juga Bapak Mardani untuk orang-orang di Wonosobo yang pameran balon udara. Jangan lupa Mas, jangan kasih kendor ya talinya gitu. Oke ya. Dah. Dadah. Cuci mata Pak Mardani. Ya, makasih. Bye semuanya Bapak Ibu semangat. Dadah. Dadah. Dadah.